Kembali lagi di Bincang MMA. Banyak pertanyaan dari lini MMA fans, kenapa Muhammad Mokaev dipecat gitu. Apakah Dana White rasis atau UFC rasis karena Muhammad, ada nama Muhammadnya gitu, atau mereka karena dia Muslim. Sebenarnya nanti kan gue berusaha untuk nyari kenapa sih, karena waktu pas gue tahu berita ini, sebenarnya gue nonton interviewnya juga, pers conference waktu setelah UFC kemarin di UFC 304 di Inggris itu, di Manchester. Dana White bilang kalau nggak bakal memperpanjang si Muhammad Mokaev gitu. Terus gue pikir kenapa ya si ininya, apakah rasis apa enggak gitu, dan gue berusaha untuk nyari banyak beritanya dari situ. Tapi dilihat dari profilnya ini emang bagus banget, 14-0, 14 fight, dari 13 13-1, satu no contest, dan jadi undefeated 13 fight, 2 knockout, 6 submission, 5 decision, 1 no contest. Jadi cukup oke di UFC, debut tahun 2022. Jadi cuma dia di kontrak 1 2 3 4 5 6 7 kontrak. Mungkin kayaknya kontrak pertama 3, kontrak berikutnya 4 kontrak. Mokaev ini lahir di Rusia, kalau nggak salah Dagestan bener, tapi orang tuanya pindah ke ke Inggris, dan dia jadi kebangsaan British, jadi UK. Terus dia itu salah satu top contender di flyweight, belum pernah ngelawan, masih fresh banget, belum pernah ngelawan Alexander Pantoja, karena Pantoja 2 fight terakhir sama kayak Steve Erceg lah, di 3 fight terakhir kayak Pantoja udah pernah lawan Brandon Moreno, Pantoja udah pernah lawan Brandon Royval, terus lawan Steve Erceg. Dan gue sih sangat pengen Mokaev itu lawan Pantoja ya, karena skillnya bagus. Hanya ternyata pas gue dalemin lebih dalam gitu soal Mokaev, dan Mokaev ini mau di branding sebagai orang young fighter yang bisa ngalahin Jon Jones, the youngest UFC champion of all time. Jon Jones itu 23 menangin light heavyweight. Mungkin dia bisa jadi ini, tapi udah gagal, dia udah 24 sekarang, tadi bisa 22. Dan dia di fight di UFC cukup oke, tapi dari 7 fight itu 1 2 3 submission, 4 decision. Dan gue dalami lebih dalam, kenapa sih si Muhammad Mokaev tidak diperpanjang kontrak gitu sama UFC. Ternyata apakah dari segi wrestlingnya enggak, maksudnya kayak dia terlalu membosankan, banyak banget orang yang lebih membosankan, bahkan Khabib atau Belal Muhammad juga menurut gue membosankan ya. Kemarin aja si Belal, banyak orang terbagi antara orang yang senang dan enggak, apalagi dengan gaya menangnya Belal Muhammad seperti itu. Banyak sebenarnya kayak Kamaru Usman juga sebenarnya kan wrestling nggak se-excited Nate Diaz, Conor McGregor gitu, Dustin Poirier, Justin Gaethje, ya mereka cuma emang basicnya wrestler aja. Kayaknya enggak. Apakah karena dari agama? Enggak juga. Kamaru Usman Muslim champion, Islam Makhachev Muslim champion, Khabib Nurmagomedov Muslim champion. Belal Muhammad, apakah karena namanya ada Muhammad? Enggak juga. Belal Muhammad Muslim champion. Jadi bisa dibilang UFC nggak rasis gitu, bisa. Dan White sesuai dengan kata-katanya. Dan White tuh, gue nggak peduli lu milih siapa dalam politik, gue nggak peduli lu agama lu apa, seksualitas lu apapun, lalu datang ke sini, make weight, beratnya sesuai dengan kelas lu, fight, ya udah ngasih yang terbaik gitu. Dan kata-kata Dana White sama gitu, dia ngepromosin, ada orang yang kayak lagi rame ini kan tentang Israel Palestina, ada orang Israel Israel, Michel Pereira gitu, dia bawa bendera Israel, dan si Dana White juga ada orang yang Palestina, Belal Muhammad bawa bendera Palestina gitu. Jadi nggak bukan bodo amat sih, lebih ya udah terserah lu mau kepercayaan apa, lu mau side sama Palestina, mau side sama Israel, ya terserah gitu di UFC, asalkan ya tadi lu datang ke UFC event, make weight, fight, udah kayak gitu. Dari segi itu sih cukup oke untuk UFC. Dan ternyata setelah gue dalami, Muhammad Mokaev ini adalah bocah bengal
yang masih muda aja sih sebenarnya. Karena banyak hal, ini gue nggak tahu ini gosip apa enggak, cuman gosip yang beredar adalah dia di UFC PI itu ngajak selfie si Manel Kape. Pas ngajak selfie dia langsung kayak mau mukul gitu sama si Manel Kape. Akhirnya wah bro, terus dipisahin kan. Itu gosip. Si Manel Kape bilang itu enggak, di satu sisi juga dibilang iya emang itu kejadian. Gue nggak tahu ini benar apa enggak, namanya juga gosip. Tapi yang terjadi seminggu sebelum UFC 304 itu banyak banget brawl ada gitu. Waktu itu brawl antara Mokaev sama Mokaev dan Manel Kape di hotel. Terus udah gitu di weigh-in mereka brawl juga. Tapi yang paling, dan waktu pas sebelum fight juga sempat mau brawl. Tapi yang paling ngeselin adalah ketika security-nya keluar, ketika sama referee disuruh fighter ready, fight, mereka nggak fight gitu, malah selama berapa menit, tapi 3 menit mereka nggak engage, nggak mukul, nggak take down, nggak kick, nggak apapun. Jadi orang kesel gitu. Dan Dana White bilang, gue udah sering banget banyak kejadian kayak gini, orang I'm gonna kill you, pas masuk ke fight ya mereka aman-aman aja. Dan pas gue liat anjing, jadi malah kok hype-nya lebih seruan sebelum pertandingan daripada pas pertandingan gitu. Mungkin salah satunya itu juga gitu, karena menurut gue sih kenapa sih Mokaev di let go juga, karena dia udah jadi beban dalam tanda kutip ya, beban UFC. Satu, dia masih kayak bocah bengal aja gitu, dia masih jadi terus masih jadi beban banget dari UFC, jadi kayak masih brawl lah apa segala macem gitu. Dan dia bisa nggak bisa cetak uang dalam tanda kutip buat UFC gitu. Nama dia masih muda banget. Ingat kejadian Conor McGregor sama Khabib, itu dua orang, kalau ada fight yang diinginkan sama UFC, brawl ya seperti itu gitu. Nyusahin UFC banget. Conor McGregor ngelempar apa sih, kayak gue lupa kursi atau apa gitu, kayak besi gitu ke bus. Wah banyak pedal, ada ini, wah itu jadi ramai banget. Terus semua menentang, dan Dana White menentang. Jadi kesel kan, anjing lu membahayakan, nggak cuma Khabib, karena di Khabib ada di bus itu, tapi membahayakan fighter lain. Dan dia ditahan, akhirnya di bail out sama gue nggak tahu gosipnya sama UFC ya. Terus Khabib juga melakukan hal yang tidak sangat sportif, yaitu setelah menang dari Conor McGregor, dia keluar terus nendang si Dylan Dennis. Jadi brawl antara tim Khabib sama tim McGregor, waktu itu. Dan menurut gue itu sangat tidak profesional juga dari segi sudut pandang Khabib, meskipun gue fans Khabib dan seorang muslim, tidak dibenarkan juga lah, karena Conor McGregor udah kalah, udah tap gitu kan, udah gak bisa ngapa-ngapain, tapi si Khabib malah. Dan emang gosipnya sih timnya Conor McGregor emang rada rasis sih ya, orang-orang white kan pasti rasis lah dia. Tapi akhirnya dia nyerang si ke timnya Conor McGregor, akhirnya dilerai, dan itu membuat UFC susah payah. Tapi mereka berdua bisa mencetak banyak uang untuk UFC. Pay per view terbanyak selama UFC 2,4 juta. Nama Khabib dan Conor McGregor melambung tinggi, dan UFC jadi lebih terkenal lagi gitu, karena adanya Khabib sebagai represent muslim. Dan teman-teman gue banyak yang nggak tahu UFC, tapi taunya sama Conor McGregor, atau taunya cuma Khabib, atau taunya cuma Islam Makhachev gitu, karena Khabib membawa merepresent muslim gitu. Dan Dana White pernah cerita, setelah Khabib menang itu, dia diundang ke Abu Dhabi, ke Arab, jadi kayak represent muslim gitu. Nah kayak gitu. Jadi kalau lu mau dalam tanda kutip menyusahkan UFC, lu harus bisa cetak uang ke UFC-nya. Sementara Mokaev, lu menyusahkan UFC selama seminggu deh. Di press conference dilerai lah. Terus ada ini pas fight ya gitu doang. Jadi kan sangat anti klimaks gitu untuk UFC. Dan si Mokaev ini susah gitu, dia represent siapa, dia orang Rusia kelahiran Dagestan, tapi dia pindah ke British. Kalau Khabib Islam jelas orang Dagestan, lahir di Dagestan, emang masih warga negara Rusia gitu. Sementara Mokaev kan lahir di Dagestan, kewarganegaraan Inggris, jadi dia bisa dibilang hometown hero-nya, represent
Inggris juga enggak gitu kemarin, dan orang-orang kesana pengen lihat Mokaev enggak juga. Pas di Manchester orang-orang kesana pengen lihat Leon Edward, iya, pengen nonton Paddy Pimblett, iya gitu. Dan kayak Paddy yang represent apa Inggris kan kayak Paddy Pimblett, Tom Aspinall gitu, itu bener-bener represent Inggris lah. Kalau Edward juga mungkin sedikit ya, tapi dia masih ada keturunan Jamaika kan. Tapi kalau kayak Conor McGregor kan lahir di Irlandia gitu, represent Irlandia udah jelas gitu. Khabib di Dagestan, represent Muslim juga. Jadi masalah dari Muhammad Mokaev itu sebenarnya dia bagus tapi nyusahin, tapi dia nggak bisa cetak uang buat UFC. Dan dia gosipnya mau ke PFL, nggak gosip sih sebenarnya, Dana White yang ngomong kalau ya PFL mungkin bakalan dapat undefeated guy, tapi PFL nggak punya 125. Terus di One FC punya, karena One FC base-nya kan di Asia, tapi 125-nya tuh jadi 135 karena not cutting weight. Mungkin si Muhammad Mokaev bisa masuk One FC. Menurut gue sangat potensial banget One FC, dan apalagi gitu kan. Tapi yang jelas si Mokaev ini masih berharap bisa dikontrol sama UFC, karena dia ada di Abu Dhabi kemarin, terus kayak bikin video atau di interview gitu, learn my lesson, gue pengen balik lagi, kalau bisa gue masuk ke Contender Series lah, apa segala macam gitu. Ya biasalah kayak anak bocah tengil aja gitu, karena masih muda, karena masih merasa undefeated ya. Orang-orang yang muda dan undefeated biasanya kayak gitu kan, jadi masih merasa king of the world, masa gue bisa cetak uang. Tapi ya lu enggak, lu maksudnya ya lo kalau mau buktiin aja gitu, work hard dan yang kayak gitu-gitu. Gue sih dari itu ya, gue sebagai pro wrestling fans sebenarnya sangat suka akan brawl gitu kan. Tapi kalau si brawlnya itu nggak di fightnya biasa aja, ya ngapain brawl aja. Kayak lu, wah I'm gonna kill lu, si Mokaev sama si Manelkev mau di ini kan. Gue nggak nyalahin Mokaev doang ya, Manelkev juga gitu, udah dipisahin gitu sama si security. Kenapa security gede-gede kayak security heavyweight udah mau misahin, tahunya pas mereka digabungin, dijentrengin dua-duaan gitu, ya elah, nggak kayak banyak ngomong doang kan. Kayak apaan sih, lu lihat kan Khabib sama Conor, atau Conor sama Nate Diaz gitu, pas fight kan langsung engage, langsung apa, Khabib knockdown Conor apa, jadi seru gitu ya. Kayak pemain ya, kalau lu banyak nyusahin UFC, lo harusnya bisa cetak uang. Tapi gue sih pribadi sangat tidak menyarankan ya untuk mengambil jalan menyusahkan UFC gitu. Jadi gue, tapi pandangan gue pribadi, gue sih sebenarnya pengen Muhammad Mokaev balik lagi ke UFC ya, supaya untuk dia, karena flyweight ini bosenin banget. Nggak ada ya kan, gue pernah bikin konten juga, si Brandon Moreno 2, Brandon Royval, Alex Pantoja 2, Brandon Moreno Figueiredo 4, Brandon Moreno Pantoja 3. Jadi kayak udah, ini top-topnya udah ini banget. Sementara kan kayak Justin Gaethje aja belum pernah lawan Islam Makhachev. Justin Gaethje belum pernah lawan Benoit Saint-Denis. Belum lagi ada Paddy Pimblett, belum lagi Ronaldo Moicano. Banyak lah gitu di lightweight atau di bantamweight atau di featherweight. Kalau di flyweight kayak bosan banget. Jadi makanya gue pengen Muhammad Mokaev ini balik lagi ke UFC. Ya kita tunggulah kabar berikutnya, mudah-mudahan bisa dibalik lagi sih, dan dia bisa ada pelajaran lebih dewasa untuk ngambil keputusan di kedepannya gitu ya. Dari gue, sampai ketemu di bincang MMA.